Spiritual Awakening ENTJ, pertemuan kekuasaan dengan kekosongan, momen kebangkitan sang penguasa logika dalam dimensi transenden. Tipe kepribadian ENTJ, sang komandan, dikenal sebagai individu yang berorientasi pada struktur, visi besar, dan dominasi logis. Mereka bergerak dengan rencana strategis, tekad baja, dan determinasi absolut. Namun dalam perjalanan hidupnya, ada satu titik krusial yang dapat mengguncang keberadaannya hingga ke inti, yakni spiritual awakening. Jika kebanyakan orang mengalami kebangkitan spiritual sebagai pengalaman emosional, reflektif, atau bahkan mistis, maka bagi ENTJ, ini lebih seperti konfrontasi brutal dengan absurditas eksistensi. Mereka bukanlah tipe yang mudah tersentuh oleh pengalaman mistis tanpa dasar yang logis. Oleh karena itu, momen spiritual awakening mereka seringkali datang dalam bentuk yang rasional, sistematis, dan bahkan revolusioner. Tahap-tahap spiritual awakening yang biasanya dialami mereka ialah konfrontasi dengan keterbatasan diri. Ini momen kejatuhan sang penguasa. Mereka adalah individu yang haus akan kontrol, pencapaian, dan kepastian. Kebangkitan spiritualnya seringkali diawali dengan pengalaman yang menghancurkan rasa superioritas dan kontrol atas kehidupannya. Biasanya ada beberapa pemicu utama yang bisa menggiringnya sampai ke titik ini. Salah satunya adalah kegagalan besar dalam rencana besar mereka, misalnya bisnis yang gagal, kehancuran hubungan, krisis eksistensial, pertemuan dengan kematian, atau sesuatu yang benar-benar tak terkendali, hingga situasi yang membuat mereka sadar bahwa semua keberhasilan yang mereka raih tidak memberikan makna yang sejati. Pada tahap ini, ENTJ seringkali mengalami fase nihilistik. Mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka bangun hanyalah ilusi, dan ini bisa menjadi periode depresi yang cukup intens bagi dirinya. Tahap selanjutnya ialah pencarian makna. Momen transformasi logis menjadi filosofis. Tidak seperti sebagian tipe kepribadian lain yang lebih emosional, ENTJ tidak akan langsung menerima spiritualitas begitu saja. Mereka akan mulai menganalisis realitas secara lebih mendalam. Mereka bisa terobsesi dengan konsep-konsep seperti filsafat eksistensialisme dan absurdisme, spiritualitas berbasis logika, atau konsep kehendak bebas versus determinisme. Tipe kepribadian ini tidak akan menerima dogma atau kepercayaan tanpa landasan yang rasional. Mereka memerlukan sistem spiritual yang dapat diintegrasikan dengan logika dan strategi mereka. Di tahapan selanjutnya akan memasuki eureka, yakni momen di mana mereka akan mulai memahami kekuasaan sejati. Pada titik ini, ENTJ akan menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah dominasi atas orang lain, melainkan penguasaan atas diri sendiri. Mereka akan mulai mengembangkan pemahaman spiritual yang berfokus pada mengendalikan ego mereka sendiri. Mereka akan melihat permainan kehidupan dari perspektif yang lebih luas, menggunakan kekuatannya untuk sesuatu yang lebih bermakna, bukan sekadar pencapaian material. Ini bisa menjadi titik di mana mereka beralih dari pemimpin yang keras menjadi pemimpin yang lebih visioner dan bijaksana. Tahapan berikutnya ialah integrasi spiritualitas dalam kehidupan. Sang strategis yang mencerahkan. ENTJ tidak akan menjadi pertapa atau mengasingkan diri dari dunia, malah sebaliknya, mereka akan menjadikan spiritualitas sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas bagi kehidupannya. Cara mereka mengintegrasikan spiritual awakening-nya bisa berupa penggunaan prinsip-prinsip spiritual dalam strategi kepemimpinan. Misalnya memahami keseimbangan antara kehendak bebas dan takdir dalam pengambilan keputusan, mengajarkan orang lain tentang makna hidup dari sudut pandang yang lebih luas, hingga membangun sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, bukan sekadar kesuksesan pribadi. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ENTJ yang sudah mengalami spiritual awakening ialah tidak lagi terobsesi dengan pengakuan eksternal, lebih sadar akan hubungan antara materi dan spiritualitas, menggunakan kecerdasan strategis yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih transenden, memiliki ketenangan batin yang sebelumnya tidak mereka miliki, serta akan menggunakan kekuatan mereka
untuk menciptakan dampak yang lebih dalam, bukan sekadar dominasi. Apakah spiritual awakening akan membuat tipe kepribadian ENTJ menjadi lebih lembut atau justru semakin kuat? Tidak sesederhana itu. Tipe kepribadian ENTJ yang mengalami spiritual awakening tidak menjadi lembek atau kehilangan determinasi mereka, tetapi mereka mulai memahami arti dari kekuatan itu sendiri dalam perspektif yang lebih luas. Sebelum spiritual awakening, tipe kepribadian ini biasanya mendefinisikan kekuatan sebagai kontrol, dominasi, dan pencapaian material. Mereka melihat kehidupan seperti permainan strategi, di mana hanya yang terkuat dan terpintar yang bertahan. Namun setelah mengalami kebangkitan spiritual, mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, melainkan mengendalikan diri sendiri. Jadi jika konteks pertanyaannya, apakah mereka menjadi lebih lembut? Jawabannya tidak. Mereka justru menjadi lebih sulit digoyahkan. Mereka tidak lagi mudah tersulut ego, tidak lagi haus validasi, dan tidak lagi terobsesi dengan kemenangan jangka pendek. Individu ini akan menjadi lebih tenang, lebih visioner, dan lebih efektif dalam menggunakan kekuatannya. Kekuatan mereka tidak lagi datang dari paksaan atau dominasi, tetapi dari pemahaman yang lebih dalam tentang manusia, realitas, dan tujuan hidup itu sendiri. Mereka tetap keras tetapi bukan dalam bentuk keegoisan yang reaktif, melainkan dalam bentuk ketegasan yang sadar. Kalau begitu, apakah spiritual awakening bisa membuat ENTJ kehilangan ambisi mereka? Ini adalah pertanyaan yang menarik, karena banyak orang berpikir bahwa spiritualitas akan membuat seseorang kehilangan ambisi dan menjadi pasrah terhadap kehidupan. Tapi untuk sebagian individu, termasuk ENTJ, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mengalami spiritual awakening, mereka tidak kehilangan ambisinya, tetapi ambisi itu mengalami transformasi yang cukup besar. Jika sebelumnya mereka mengejar kekayaan, kekuasaan, atau status demi validasi eksternal, setelah kebangkitan spiritual mereka akan memurnikan ambisinya menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih besar daripada ego pribadinya. Tipe kepribadian ENTJ yang telah mengalami kebangkitan spiritual tidak akan kehilangan ambisi, tetapi mereka akan jadi lebih selektif dalam menentukan apa yang mereka kejar. Mereka tidak lagi sekadar mengejar kekayaan atau kekuasaan demi ego, tetapi lebih kepada menciptakan sesuatu yang memiliki dampak lebih besar bagi dunia. Lalu jika spiritual awakening ENTJ lebih rasional dan filosofis, apakah itu berarti mereka tidak mengalami pengalaman mistis? Ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan mistis itu sendiri. Jika yang dimaksud adalah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, maka jawabannya adalah tidak sepenuhnya benar. Tipe kepribadian ini memang mendekati spiritual awakening-nya dengan kerangka berpikir yang lebih rasional, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa mengalami pengalaman transenden. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka memproses pengalaman tersebut. Sebagai contoh, banyak ENTJ yang mengalami spiritual awakening melalui keterpurukan ekstrim, di mana mereka mengalami yang namanya ego death, yakni suatu momen di mana mereka menyadari bahwa identitas, pencapaian, dan kekuatan yang mereka banggakan ternyata hanyalah ilusi sementara. Momen ini biasanya bisa datang dari kegagalan besar, kehilangan seseorang yang sangat berarti, atau bahkan pengalaman hampir mati. Namun alih-alih menerima pengalaman mistis secara emosional, seperti sebagian tipe kepribadian lainnya, individu ini akan menganalisisnya dengan pemikiran strategis dan filosofis. Mereka mungkin saja akan mengeksplorasi ajaran filsafat timur tentang eksistensi, membangun sistem pemikiran mereka sendiri tentang realitas, atau bahkan mempelajari teori kesadaran dalam fisika kuantum. Jadi apakah mereka mengalami pengalaman mistis? Jawabannya besar kemungkinan iya, tetapi mereka tidak menerimanya begitu saja. Mereka akan membongkarnya, menganalisisnya, dan menyusun ulang cara mereka memahami kehidupan dengan sudut pandang yang lebih logis dan terstruktur. Kesimpulannya, tipe kepribadian ENTJ yang mengalami spiritual awakening akan menjadi sosok yang strategis, visioner, dan tidak bisa dipermainkan.
Spiritual awakening tidak membuat ENTJ menjadi lemah, kehilangan ambisi, atau sepenuhnya menolak pengalaman transenden. Sebaliknya, mereka akan menjadi lebih sadar, lebih bijaksana, namun tetap memiliki ketajaman dan ketegasan dalam dirinya. Mereka akan menjadi pemimpin yang telah melampaui permainan kekuasaan biasa, tak lagi dikendalikan oleh ego, tak lagi terjebak dalam ilusi validasi, bergerak dengan strategi yang lebih tinggi, tidak hanya sekadar mendominasi, tetapi membentuk realitas itu sendiri. Jika sebelumnya mereka adalah pemain yang bermain di papan catur, kini mereka adalah tangan yang menciptakan permainan itu sendiri. Itulah bentuk dari kekuatan sejati. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.